sebelum kita mulai mata pelajaran bahasa Indonesia, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Silakan dipimpin oleh doa. Mari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan Allah yang Maha Rahim. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dalam sepanjang les tadi. Kami mohon lindungilah kami pada saat les nanti supaya kami bisa mendapatkan nilai yang bagus. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat. Bagaimana kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Kita memulai mata pelajaran kita. Terlebih dahulu kita speaking seperti ini. Oke, tepuk semangat satu orang. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi sekali lagi, tepuk semangat. Supaya ada semangat. Oke? Satu dua orang. Satu lagi, silakan. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, silakan duduk. Dua orang, dua orang, petugas yang untuk mengambil buku silakan ambil buku. Silakan petugas dua orang yang ambil buku. Kenapa? Ya, agak cepat ambil bukunya. Baik, silakan. Ambil buku. Ya. Yang bagus. Baik, kita lanjut. Bahasa Indonesia dengan media pembelajaran ini kita menggunakan Canva. Canva itu media pembelajaran yang digunakan oleh guru dan selain untuk presentasi dan lain-lain. Nah, sekarang kita menggunakan ini media Canva. Yang pertama kita lihat ada ini tulisan bahasa Indonesia yang berikutnya. Kita mempelajari apa yang disebut dengan ini catatan. Ini CP, saudara ya. Kita lihat CP. CP itu capaian pembelajaran. Diharapkan ketika kalian mempelajari ini, mempelajari bahasa Indonesia, materi kita tentang surat pribadi, kalian diharapkan bisa menggunakan atau bisa menulis surat pribadi dengan baik. Nah, kita lanjut. Apa itu sebelum kita masuk ke ini, ke inti pembelajaran kita, apa itu surat? Kalian pernah dengar kata surat? Pernah dengar kata surat? Pernah. Tidak semangat. Pernah dengar kata surat? Pernah. Apa itu surat menurut kalian? Surat. Silakan. Surat merupakan informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, dan arahan atau pesan dari teks. Ya, pikiran, pandangan. Itu dia lihat di sini, pikiran, pandangan, informasi yang ada di dalam. Pikiran merupakan dari pikiran, pandangan dari arahan dari penulis. Itu surat. Surat adalah informasi, sebuah informasi yang sangat berguna bagi kita. Informasi itu bisa berupa apa saja. Ada informasi tentang Lisan dan tertulis. iya, secara lisan dan tertulis. Benar, apa yang kita lisan. Lisan itu ketika orang menyampaikan itu secara langsung. Sedangkan tertulis maka iya, dia menggunakan surat. Jawaban betul sekali. Silakan tepuk tangan untuk dia. Luar biasa. Baik, kita lanjut. Surat. Silakan masuk. Oke, silakan bagi. Nah, kita lanjut. Surat resmi. Silakan dibagi. Baik, lanjut pembelajaran kali lalu tentang surat. Nah, surat pribadi. Sekarang kita lanjut ke surat resmi. Surat resmi adalah apa di situ? Surat resmi atau disebutnya surat apa di situ? Surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh seorang kepada seorang atau Surat dinas itu surat yang dikirim oleh instansi kedinasan atau perseorangan
Contoh surat dinas itu surat undangan, ada surat undangan, ada surat jual beli, ada surat perjanjian, nota dinas. Tentunya kalau orang menggunakan surat dinas ini, dia menggunakan bahasa yang apa? Bahasa yang baku atau yang resmi. Tidak ada yang menggunakan bahasa sehari-hari ya. Kalau orang yang menggunakan bahasa sehari itu menggunakan itu kalau orang yang biasa menggunakan bahasa sehari atau apa? Contoh surat apa? Yang biasa menggunakan bahasa sehari. Ada surat resmi dan surat dinas. Surat dinas. Pribadi. Ada surat pribadi. Ya, kalau yang kita gunakan sehari-hari itu menggunakan bahasa sehari itu menggunakan bahasa itu kita bisa menulis surat pribadi. Karena surat pribadi dia bersifat tidak resmi. Ya, menggunakan bahasa sehari-hari. Kita lanjut. Ini adalah contoh dari kita bisa lihat. Oke. Ini berkas permohonan izin. Kita lihat unsur-unsur surat resmi. Surat resmi ini kita lihat yang pertama itu satu. Satu itu adalah kepala surat. Apa itu kepala surat menurut kalian? Kepala surat dalam pemikiran kalian itu apa? Kepala surat. Orang apa? Orang yang kepala surat itu merupakan bagian dari ini kop surat. Kepala surat itu atau yang disebut dengan kop surat. Dia merupakan bagian atas. Itu kita lihat ada panitia kegiatan perkemahan Sabtu Minggu Persami Pramuka SMP Mutiara. Itu yang bagian kop surat. Sekarang kita yang berikut itu dua. Kenapa ada nomor 08 KUKS? Itu yang merupakan nomor surat. Ya kan? Nomor surat. Tapi kalau ada lihat kalian lihat itu nomor 3 di sebelah sana. Itu ada 23 November 2010. Itu merupakan tanggal surat ya. Tanggal surat, orang biasa membuat surat itu harus yang pertama itu harus ada ini. Kalau surat resmi, yang pertama ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, tanggal pembuatan surat. Jangan kalian tidak membuat tanggal pembuatan surat, nanti orang bingung. Ini surat ini sebenarnya diterbitkan tanggal berapa? Untuk kita mau ikut kegiatan tanggal berapa? Kalau tidak ada tanggal suratnya, orang bingung. Bersifat ambigu ya. Terus kita lanjut, lampiran surat. Ada lampiran surat. Lampiran itu satu berkas. Biasanya surat itu ada memuat satu berkas, satu eksemplar dan seterusnya. Terus yang berikut ada perihal surat. Perihal surat itu kita lihat permohonan izin. Perihal yang disampaikan surat itu apa? Kita harus singkat permohonan izin. Yang berikutnya 6 itu ada alamat surat. Alamat itu wali murid dan seterusnya. Kita lihat, ini kita lihat bersama isi surat, penutup dan seterusnya, salam pembuka. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ada pengertian dari Surat pribadi. Menurut kalian, ini surat pribadi itu apa? Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi Silakan. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Oke, bersifat tidak resmi. Ya, surat pribadi itu bersifat tidak resmi dan biasanya berisi tentang masalah pribadi. Menanyakan, contoh ya, bagaimana kabar Kak yang misalnya di Jawa hari ini, bagaimana keadaan? Dia terus di dalam itu, aku sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena persoalan begini. Aku sama kakak berantem ataukah berkelahi. Berantem itu sambil berkelahi, jangan kalian bingung. Terus dan seterusnya dia menjelaskan tentang masalah kenapa dia jadi berkelahi sama kakak dan seterusnya. Itu contoh dari surat pribadi tentang masalah pribadi. Ya, menceritakan tentang masalah pribadi. Surat pribadi ini bersifat itu santai, mudah dipahami dan komunikasi. Kita lihat dia punya unsur-unsurnya. Ada yang pertama tempat dan tanggal pembuatan surat.
Nomor 1, Jakarta 9 itu merupakan tempat Penulisan surat. Yang berikut ada tujuan, Surat. ada salam. Yang berikutnya ada apa? Isi surat. Yang berikutnya ada Salam penutup. berikutnya. Identitas penerima. Oke, kita lihat. Tujuan menulis surat itu, orang menulis surat tujuannya untuk apa? Mengungkapkan perasaan, menyampaikan ide, memohon bantuan, bertukar kabar, menceritakan pengalaman, mengucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut. Baik, sudah selesai. Kalian diminta lihat surat. Tuh, lihat buku di dalam tentang surat. Halaman 175. Lihat halaman 175. Oke, sudah. Lihat itu contoh 177, surat pribadi dan surat resmi.